Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakal sedikit menjelaskan tentang lembaga keuangan. Seperti biasa, di setiap UTS atau setiap UAS saya sering mengulas untuk jawaban-jawaban yang uh, saya utarakan atau saya tulis di lembar jawaban UTS. Nah, untuk kali ini kan memang kebetulan yang mau saya bahas itu tentang lembaga keuangan, Jadi mungkin di sini karena soalnya kemarin yang saya dapat itu banyak, kemungkinan saya hanya ambil dari pilihannya hanya 10 aja. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja, oke? Yang pertama itu pertanyaannya adalah apa yang membedakan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Nah, aset berwujud ini adalah aset yang nilainya tergantung dalam bentuk fisik. Nah, si aset-aset tersebut itu misalkan kita ambil contoh tuh kayak tanah, bangunan, mobil, pabrik, di mana mereka itu semakin bagus dan semakin bentuknya dirubah, itu akan lebih baik secara nilai value-nya. Contoh misalkan gini, ketika kalian punya tanah, itu akan berbeda harganya ketika kalian di atas rumahnya, di atas tanahnya itu dibangun rumah, atau misalkan dibangun ruko atau apapun itu namanya, yang penting berbentuk bangunan dan itu akan menambah value kalian. Sedangkan aset tak berwujud itu sebaliknya, yang tidak bergantung dengan bentuk asetnya tersebut, seperti kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu kan banyak, kayak hak cipta, terus ada juga hak eksplorasi ya, eksploitasi, hak paten. Misalkan kalian punya brand di usaha kalian, atau misalkan lagu, itu merupakan adalah aset yang memang tidak dinilai secara fisiknya. Oke, untuk selanjutnya itu dalam perekonomian aset, keuangan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana, dan sebagai media membagi resiko aset. Apa sih yang dimaksud dengan media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak kelebihan dana? Maksudnya di sini itu adalah ketika kalian memiliki kelebihan dana, kemungkinan besar kalian itu tidak akan ada yang namanya meminjam dana dari luar gitu. Walaupun ya mungkin misalkan kalian memang ada dana tapi kalian menggunakan kartu kredit dan lain-lain, itu memungkinkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kelebihan dana di sini adalah ketika kalian memiliki lebih dana, kalian mencoba menginvestasikan. Misalkan contohnya di sebuah reksadana, lalu yang lebih kita kenal adalah deposito dan lain-lain, dimana ketika uang itu dikelola oleh si bank, mereka akan melakukan yang namanya pengolahan uang itu sendiri gitu. Nanti si uang itu akan menjadikan bahan bank untuk mereka dapat meminjamkan dana ke perorangan atau perusahaan yang memang memerlukan dana dengan dengan bunga yang memang sudah disepakati gitu. Nah, siapa yang sebagai intermediasinya itu? Intermediasinya itu adalah si bank sebagai penengah dan pengaman antara si pemilik dana dan yang membutuhkan dana gitu. Jadi untuk kaliannya juga itu resikonya akan terbagi ketika kalian memiliki uang dan meminjamkan kepada si pihak yang membutuhkan dana. Kalian sudah meminimalisir resiko itu sendiri, dikarenakan memang resiko itu bebannya ada di pihak bank, di mana si pihak bank itu yang menjadikan alat peminjamannya kepada si yang membutuhkan dana itu. Oke, di sini mudah-mudahan teman-teman paham deh. Kalau misalkan kurang paham, nanti video selanjutnya nanti saya akan coba menjelaskan yang lebih detail.
Untuk saham, kenapa dia memiliki resiko lebih dinamis? Dikarenakan arus kas saham sangat tergantung dari dividen yang dibagikan. Dan dividen sangat tergantung dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu, keuntungan perusahaan sudah tertentu dipengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi iklim bisnis pada umumnya. Jadi intinya seperti ini. Ketika kalian memilih saham, berarti secara tidak langsung kalian ikut memiliki perusahaan itu. Dan kalian berhak mengikuti sidang RUU PS untuk mengetahui bagaimana jalannya perusahaan tersebut. Begitu kurang lebih. Dan kenapa dibilang dinamis? Karena si saham itu tidak tertahan oleh bunga pasti. Maksudnya bunga pasti itu contoh, ketika perusahaan itu memiliki keuntungan yang lebih besar, maka keuntungan di saham kalian pun akan ikut besar. Beda dengan ketika kalian membeli contohnya obligasi atau reksadana misalkan, itu mereka ditetapkan oleh suku bunga yang memang sudah ditentukan oleh pihak bank. Seperti itu kurang lebih. Sistem keuangan sendiri itu adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan-perusahaan non-keuangan dan rumah tangga, di mana mereka itu akan saling berinteraksi dalam sebuah pendanaan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan. Seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, bahwa ada pihak yang lebih dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, sistem keuangan ini nantinya akan mewadahi dengan bentuk-bentuk lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur, serta perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan contohnya obligasi mungkin ya, yang memang itu biasanya ditawarkan kepada si orang yang memang atau perusahaan yang memang kekurangan dana. Nah, kalau untuk macam-macam jasa keuangan sebenarnya banyak ya. Kan kita juga sebenarnya sama-sama tahu, tapi di sini saya akan coba mengulas ya. Jadi kayak macam-macam jasa keuangan itu bisa menjadi adalah lembaga penyedia ekspor Indonesia, itu juga termasuk jasa keuangan. Terus perusahaan-perusahaan yang membiayai sekunder perumahan, misalkan ya yang pinjaman-pinjaman seperti itulah. Terus perusahaan pegadaian, badan penyelenggara jaminan sosial, dan lembaga keuangan mikro itu juga termasuk ke dalam macam-macam jasa keuangan. Nah, jadi si lembaga keuangan itu berperan untuk melancarkan pertukaran produk. Pertukaran produk maksudnya di sini adalah produk barang dan jasa dengan menggunakan instrumen uang atau instrumen keuangan lainnya, kredit atau apalah gitu kan. Menghimpun dana jadi dana tersebut itu dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang tadi sempat dibahas di sebelumnya. Misalkan kalian deposito, reksadana, atau malah kalian nabung gitu kan. Nabung itu juga termasuk ke dalam sebuah sistem untuk supaya si lembaga keuangan itu dapat berjalan. Nah, nanti peran lainnya adalah untuk menyalurkan dana ke masyarakat, atau yang tadi yang memang mereka butuh dana atau kekurangan dana, itu disalurkan dalam bentuk pinjaman. Jadi pasar modal di Indonesia itu berawal di zamannya kolonial Belanda ya. Dulu masih dalam masa penjajahan, itu kurang lebih di abad 19. Kalau saya sempat baca itu kurang lebih di 1939. Itu menurut buku yang pernah ditulis, itu ada kegiatan jual beli saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh namanya Perennial Ford. Oke, nanti di sini ada, nanti bisa dilihat baca sendiri karena sedikit susah untuk bacanya. Itu kurang lebih pada tahun 1939. Ya, lebih jelasnya sih kalau untuk sejarahnya ya mungkin nanti bisa saya tulis di sini, nanti akan sedikit saya jelaskan ya.
Jadi sih sebenarnya buat perbedaan si antara bank umum sama BPR itu nggak terlalu jauh ya. Cuman mungkin di sini itu yang membedakannya adalah di mana bank umum sendiri kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti jual beli valuta asing. Terus kalau misalkan kita sering itu juga ya, clearing gitu kan. Sedangkan untuk si kegiatan BPR itu nggak melakukan hal itu gitu. Nah, untuk perbedaan bank umum dan bank BPR itu sebetulnya sih pada dasarnya sama. Mereka itu melayani kayak simpan pinjam seperti itu ya. Ada yang menyimpan, ada yang pinjam. Cuman yang membedakan di sini itu adalah ketika bank umum itu melakukan transaksi seperti valuta asing, terus penjualan kayak misalkan sertifikat, misalkan berbentuk giro dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk si BPR ini itu tidak sama sekali, malah bisa dikatakan dilarang untuk melaksanakan usaha asuransi, penyertaan modal, aktivitas usaha yang tadi berbentuk valuta asing gitu kan. Terus menerima simpanan berbentuk giro. Padahal kan untuk si giro ini kalau di bank umum itu diperbolehkan, tapi di BPR ini malah dilarang. Jadi ya sebenarnya sih hanya itu aja ya. Jadi selebihnya itu sama. Namun ada beberapa hal yang dilakukan oleh bank umum, namun di BPR itu tidak diperbolehkan, bahkan dalam aturan pemerintah itu malah dilarang. Sebetulnya banyak banget ya, kalau misalkan saya harus sebutin satu persatu saya juga nggak begitu hafal. Tapi yang saya hafal itu lembaga-lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia itu kayak misalkan contohnya leasing atau sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, ya kayak apa ya, kayak sekarang kan banyak ya kayak kredipo dan lain-lain atau apalah gitu kan, yang pinjaman secara instan yang tanpa anggunan gitu kan. Nah, terus ada kartu kredit, perdagangan surat berharga, ya contohnya yang tadi surat apa obligasi dan lain-lain yang pokoknya bentuknya yang memang berharga gitu kan. Terus apa ya, iya leasing kayak gitulah, atau pinjaman meminjam yang memang sekarang itu sudah berkembang dengan teknologi canggih. Nah, jadi sih sebenarnya banyak banget ya untuk jenis-jenis pembiayaan lembaga keuangan yang memang berkembang di Indonesia gitu ya. Contohnya kayak misalkan KTA ya, kredit tanpa anggunan, itu sekarang hanya dengan aplikasi-aplikasi Akulaku, Kredipo dan lain-lain gitu kan, yang memang basicnya yang dulu meminjam itu kita harus ada jaminan dengan tanda tangan dan lain-lain. Untuk sekarang itu karena memang berkembangnya di lembaga keuangan, sekarang sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman-pinjaman KTA gitu ya. Tapi jangan khawatir, mereka juga tetap diawasi oleh OJK gitu ya. Terus ada kartu kredit, udah pastinya kartu kredit juga sekarang udah mulai booming, beda kayak dulu yang memang jadi barang ya yang dikatakan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kartu kredit. Terus sekarang kan udah banyak juga perdagangan surat berharga gitu. Kalau dulu kita beli saham benar-benar dikasih kertasnya, kalau sekarang itu kan dengan teknologi yang apalagi sekarang industri 4.0 gitu kan, kebanyakan saham itu berupa hanya catatan elektronik gitu. Nah, makanya mereka tuh bisa dijual, bisa dibeli dengan kapan aja gitu ya. Terus ya mungkin perusahaan-perusahaan leasing yang sekarang itu makin banyak ya. Kalau dulu hanya 1-2, sekarang tuh banyak banget lah. Oke, nggak terasa berarti sekarang adalah pertanyaan terakhir. Nah, tuh pertanyaan terakhir ini adalah menanyakan tentang reksadana. Apa sih reksadana itu gitu kan. Sebenarnya sih reksadana itu hampir sama seperti sifatnya deposito, cuman ada sedikit perbedaan ya. Tapi di sini saya nggak akan
membahas perbedaannya. Yang pasti reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi, yang berarti di mana uang kita disimpan di bank untuk dikelola oleh seseorang yang profesional untuk dilakukannya atau diinvestasikannya dalam sebuah portofolio efek atau bursa saham atau apalah yang memang dilakukan oleh si bank tersebut, dengan value untuk kita akan mendapatkan bunga sesuai dengan kesepakatan di awal gitu. Nah, bukan berarti misalkan kalian berpikir bahwa si bunga ini terus ditentukan oleh bank. Ada satu cerita ketika di mana saya sempat membaca bahwa ada seseorang yang memiliki uang begitu banyak ketika dia membeli deposito atau reksadana. Dia dapat melakukan tawar-menawar bunga yang dia dapatkan dikarenakan dana yang akan disimpannya atau diberikannya kepada bank itu sangat dengan jumlah besar gitu. Jadi apapun itu bentuknya, yang pasti lembaga keuangan itu semuanya fleksibel. Jadi buat kalian yang memang masih takut dengan lembaga-lembaga keuangan, misalkan contoh uangnya hilang lah di bank seperti yang viral akhir-akhir ini, jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya lembaga keuangan itu udah benar-benar safety-nya tuh udah benar-benar bagus lah, tinggal lebih ke kitanya gitu. Apalagi lembaga-lembaga keuangan sekarang itu sangat fleksibel. Untuk buat rekening saja kalian cukup memiliki handphone Android atau Apple, maksud saya iOS, itu kalian di rumah sudah bisa melakukan pembuatan rekening bank. Oke, cukup sekian pemaparan hasil kerja UTS saya di minggu lalu. Semoga apa yang saya bagikan dan saya ceritakan itu dapat membuka wawasan baru buat teman-teman yang melihat video ini. Dan khususnya untuk saya pribadi, agar saya tidak buta dengan lembaga keuangan yang hari makin hari itu makin berevolusi. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.